Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Nah, kali ini saya tidak buat resep ya, tapi saya hari ini mau bahas sedikit lagi soal estrogeniknya si kedelai ya. Nah, jadi teman-teman pasti sering dengar yang namanya suplemen nutrisi. Jadi si konsultannya iming-iming ini nutrisi loh gitu. Tapi nggak sekedar buat diet aja gitu. Orang kurus juga bisa minum ini karena ini nutrisi. Jadi kalau untuk orang kurus atau orang yang berat badannya sudah ideal itu tidak perlu mengurangi makan kayak gitu. Nah, pasti teman-teman sudah pernah ya atau sudah sering ditawarin suplemen nutrisi seperti itu kayak gitu. Jadi yang kurus bisa gemuk, bisa ideal, yang gemuk bisa kurus atau bisa ideal kayak gitu. Nah, ini ada cerita ya, ada cerita bahwa eh, si orang ini ceritanya tuh punya kistanya itu bandel banget dari dulu tuh. Beberapa tahun ya, udah 5 tahun punya kista itu nggak sembuh sembuh ya, sudah berbagai macam obat herbal, terus obat hormon, terus disertai penebalan dinding rahim juga itu nggak sembuh juga. Nah, akhirnya tuh dia merasa badannya berat badannya tuh udah cukup bagus gitu ya. Terus dia tuh merasa kok HB-nya bisa rendah di bawah 10 gitu. Nah, terus si Kista juga bandel gitu loh. Nah, akhirnya karena sering lihat iklan si suplemen nutrisi ini, akhirnya dia tergiur juga, katanya tergiur juga, akhirnya dia minum dengan iming-iming ini nutrisi gitu loh. Jadi orang kurus juga atau orang yang sudah ideal berat badannya itu tetap boleh minum karena ini nutrisi kayak gitu. Ini bukannya obat kata gitu kan. Jadi nggak perlu ngurangin makan kayak gitu. Karena kan selama ini mungkin makannya belum cukup ya nutrisinya, atau kurang, atau jajannya atau makannya sembarang kayak gitu. Jadi bisa jadi nutrisi hariannya itu tidak terpenuhi kayak gitu. Nah, terus iming-imingnya juga bahwa si kandungan protein dalam nutrisi ini itu bagus untuk tulang dan otot. Nah, terus aloe veranya itu bisa untuk ngerontokin kista, penebalan dan masalah organ reproduksi gitu loh. Jadi si konsultan juga punya masalah radang apalah gitu ya di bagian organ reproduksinya itu, terus katanya sembuh gitu. Nah, terus akhirnya si orang ini tergiur dong ya, karena memang semua yang di iming-iming itu memang ada semua sama dia gitu loh. Jadi yang pengen kistanya pengen sembuh, yang pengen tulang dan ototnya kuat kayak gitu kan. Jadi akhirnya si orang ini tergiur lah dengan si suplemen nutrisi ini gitu loh. Nah, cuma pas setelah dikonsumsi 4 bulan ya, dia sebulan itu konsumsi aloe vera, terus shake dan protein gitu ya. Jadi proteinnya bisa 2 tabung, terus shake-nya itu bisa 2 tabung juga sebulan, terus apa namanya tuh, aloe veranya 1 botol kayak gitu. Nah, setelah 4 bulan dia coba baca-baca lagi gitu loh dari kandungan si suplemen nutrisi ini, dan ternyata tuh mayoritas ya dominan itu isinya tuh kedelai kayak gitu. Nah, sementara kan si orang ini tahu gitu kan bahwa dengan kista dan penebalan dinding rahim itu harus menghindari yang namanya kedelai kayak gitu. Nah, terus kenapa sih ini kok akhirnya kok ibaratnya tuh orang kok minum ini, kok harus minum ini kayak gitu kan. Akhirnya ditanya lagi sama konsultannya gitu kan, ceritanya dia saya kan nggak boleh makan kedelai gitu loh, kan harus menghindari kedelai kalau untuk kista gitu loh. Terus akhirnya dijelasin, terus ada yang kasih testimoni langsung wapri ke dia gitu kan, untuk meyakinkan bahwa sudah banyak yang punya kista tuh sembuh dengan suplemen nutrisi ini kayak gitu. Jadi sifatnya bukan obat tapi bonusnya sembuh kayak gitu. Jadi sifatnya menutrisi, terus bonusnya penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh kita tuh hilang. Nah, kayak gitu kan konsultan ngejelasinnya bahwa apa namanya, ini kita itu kedelainya pilihan katanya. Terus nanti aloe veranya yang ngerontokin kistanya kayak gitu. Nanti insya Allah sembuh deh gitu. Ini kan sudah 4 bulan, coba aja cek ke dokter kayak gitu kan, sudah sampai mana gitu perkembangannya, siapa tahu udah mengecil atau mungkin hilang kayak gitu kan. Nah,
setelah 4 bulan lewat, akhirnya masuklah bulan kelima. Bulan kelima itu si suplemen nutrisinya masih ada gitu, jadi masih diminum. Terus sudah mulai mules katanya, sudah mulai mules. Cuma si orang ini masih berpikiran positif gitu loh. Oh, ini mungkin dampak dari ini, katanya kan kalau yang punya kista itu memang dampaknya tuh akan mules, terus nyeri kayak gitu kan, kalau ibaratnya si suplemen ini mendetok kayak gitu. Nah, cuma pas berkeyakinan itu sampai akhirnya masuk bulan ke-6 itu dia tuh masih minum karena masih ada kan gitu, masih punya gitu loh suplemennya. Pas cek ke dokter ternyata kistanya tuh membesar dan sakit banget itu sampai minum anti nyeri yang bukan dosis biasa ya. Jadi untuk dosis yang anti kontraksi, anti nyeri hebat kayak gitu. Sampai akhirnya dokter obgyn itu nggak sanggup gitu. Ini kemungkinan kistanya lengket dan harus harus angkat rahim, semua organ reproduksi harus diangkat gitu loh, karena kista lengket itu berpotensi numbuhin tumor, jadi nggak bisa kalau nggak diangkat kayak gitu. Dan sampai akhirnya kejadian orang itu diangkat semuanya kayak gitu, bukan kistanya doang tapi semuanya organ reproduksinya harus diangkat karena si kista meradang lengket dan nggak bisa ditinggalin gitu loh, ibaratnya nggak bisa cuma diambil kistanya doang, itu nggak bisa karena dia sudah lengket ke organ reproduksi dan lain-lain. Jadi organ reproduksinya itu semua sepaket tuh harus diangkat kayak gitu. Nah, jadi kesimpulannya di sini adalah ya, jadi teman-teman semua jangan pernah tergiur apapun itu suplemennya ya, mahalnya, misalnya mahalnya selangit ya, tidak jaminan mahal itu bagus ya, tidak jaminan mahal itu menyembuhkan, tidak gitu loh. Jadi kita harus pahami apa yang kita derita gitu loh, apa penyakit kita harus pahami apa sih yang nggak boleh gitu loh. Jadi tetap ya, untuk segala bentuk benjolan ya, bagi perempuan maupun perempuan mau laki-laki itu tetap nggak boleh mengkonsumsi yang namanya produk kedelai gitu. Dan terus kebetulan saya juga pernah nanya sama obgyn di dekat rumah saya sini, bahwa suplemen nutrisi itu hanya cocok untuk orang diet karena proteinnya itu dia tuh tinggi. Gunanya apa? Untuk menekan rasa lapar lebih lama kayak gitu. Nah, terus itu juga walaupun orang sehat tidak baik mengkonsumsi suplemen nutrisi tersebut, dikarenakan jika dikonsumsi lama-kelamaan akan merusak ginjal. Itu dokter sendiri yang ngomong, dokter kandungan laki-laki. Di sini saya tidak bisa sebutin nama dokter ya, nggak etis lah ya kalau sebutin. Jadi itu saya nanya langsung gitu ya, waktu itu memang saya lagi ada periksa aja gitu ya gitu. Terus saya nanya kayak gitu, dan ternyata ada pengaduan lain dari teman saya. Jadi suaminya itu kerja di perusahaan ya, ada 2 teman lakinya itu dia memang gemuk banget, bisa dibilang gendut. Nah, akhirnya minum si suplemen nutrisi ini. Saya nggak tahu konsumsinya itu sudah berapa lama, mungkin kayaknya kalau nggak salah hampir setahun ya, teman saya bilang itu. Akhirnya sudah kena ginjal kayak gitu, kena ginjal. Dan parahnya lagi si konsultannya itu bilang apa itu healing crisis, itu detox, padahal itu sudah mengarah pada gagal ginjal gitulah hasil diagnosa dokter ya kayak gitu. Jadi teman-teman yang sehat ya, kalau mau diet itu nggak usah pakai suplemen, karena sudah banyak saya ngobrol langsung sama orang-orang yang terkena dampak dari suplemen gitu loh, yang niatnya ikhtiar mau sehat, justru itu mudorot, akhirnya malah celaka gitu loh. Ibaratnya penderitaannya lebih dari sekedar pengangkatan kista gitu loh, jadi merusak semua impian gitu. Mereka niatnya mau menghilangkan kista, pengen promil ya, program hamil, tapi justru malah nggak bisa hamil sama sekali karena organ reproduksinya sudah diangkat semua gitu loh. Jadi teman-teman gini, saya tidak menyalahkan suplemennya ya gitu loh. Dalam hal ini saya tidak menyalahkan si suplemen. Jadi kita yang harus berhati-hati, kita yang harus sadar bahwa
kita punya penyakit nih gitu loh. Oh ya, penyakit kita itu harus menghindari apa sih, makanan yang bagaimana sih kayak gitu, supaya si penyakit ini tidak tumbuh subur kayak gitu kan. Jadi kalau teman-teman sudah punya riwayat benjolan ya, atau sejenis kanker ya, kanker itu kan ada yang berupa benjolan, ada juga yang enggak ya. Jadi walaupun tidak berupa benjolan si kanker, tetap nggak boleh mengkonsumsi suplemen nutrisi walaupun diiming-imingnya bisa sembuh, bonusnya sembuh. Itu jangan percaya ya teman-teman. Lebih baik yang sudah punya riwayat penyakit apapun, mau itu paru, mau itu yang sekedar tibang GERD ya, GERD tuh mah gitu ya, itu mendingan nggak usah ya. Saya contohin ya, ini suplemen nutrisinya, saya punya botolnya ini ada, tapi saya sekilas aja tunjukinnya ya, nggak etis kalau kelamaan. Mungkin teman-teman sudah mengenal ya kebanyakan ya. Seperti ini botolnya gitu ya. Jadi produknya bukan cuma ini aja ya, merek lain juga banyak yang dia itu bahan dasarnya tuh berdasarkan kedelai gitu loh. Jadi teman-teman jangan terpengaruh dengan konsultan yang mereka itu berorientasi kepada profit, kepada laba gitu, dan mereka bukan pakar kesehatan yang belajar gitu loh. Artinya kalau pakar kesehatan misalnya kayak dokter atau kayak herbalis, itu kan mereka semua belajar ya, berproses gitu loh, bisa ini bisa itu kan karena belajar. Tapi kalau konsultan suplemen nutrisi yang kayak produk-produk MLM itu, mereka bukan yang belajar dari ibaratnya bukan belajar secara secara lembaga gitu loh. Ibaratnya belajar itu dadakan, instan, itu pun dari konsultan mereka juga kayak gitu. Jadi saya di sini sebenarnya tidak ingin menjelek-jelekan suatu produk ya, suplemen apapun, tidak. Saya cuma hanya mengingatkan buat teman-teman yang sudah punya riwayat sakit ataupun tidak sakit ataupun sekedar diet, please jangan tergiur dengan suplemen nutrisi apapun gitu, karena mereka kebanyakan harganya mahal, dia pakai bahan baku yang murah yaitu kedelai. Nah, si kedelai ini estrogenik, bagi perempuan itu bahaya banget gitu loh, karena mereka proteinnya tinggi banget, karena memang yang diambil cuma proteinnya doang kayak gitu. Jadi dan saya juga kemarin di Hermina itu waktu lagi ke Hermina itu ngobrol sama orang, dia itu usianya 34 tahun ya, perempuan, terus dia baru punya anak satu. Waktu itu dia mau ke dokter onkologi ginekologi, jadi onkologi khusus tumor dan kanker untuk bagian perut ke bawah. Jadi dia ada masalah pada rahimnya, dia bilang ada kista. Nah, setelah dia keluar dari dokter itu, terus ngobrol lagi ke saya, katanya apa, itu hasil pemeriksaan dia pertama kali ke dokter onkologi ya. Dia langsung bilang, aduh mbak, kista saya lengket katanya gitu, jadi saya kemungkinan besar harus angkat rahim semuanya katanya gitu. Aduh gimana ya mbak, aku kan masih muda katanya gitu, terus anak saya juga masih baru 1 kayak gitu. Terus saya jelasin sama orang itu. Nah, orang itu ternyata punya sebelumnya nggak punya kista, malah jadi punya kista gara-gara si suplemen nutrisi ini juga ternyata gitu loh. Jadi sudah ada 2 orang yang perempuan yang saya ketahui yang bakalan yang satu sudah diangkat, yang satu bakalan terangkat dikarenakan suplemen nutrisi. Mungkin bukan karena si suplemennya ya, saya tidak menyalahkan suplemennya, kitanya yang kurang hati-hati yang tidak memahami, yang termakan rayuan si konsultan yang mereka juga tidak paham apa yang kita alami, penyakit kita ya, apa yang kita alami, yang harus kita hindari apa. Mereka tujuannya hanya semata-mata profit ya, mengejar profit gitu kan. Jadi semakin banyak kita belanja, mereka semakin senang, padahal justru itu sedang mengantarkan kita pada suatu keadaan nanti dimana kita akan lebih menderita gitu loh sebenarnya dari sebelum kita minum suplemen nutrisi itu gitu loh. Jadi teman-teman di sini, mau laki-laki mau perempuan, please tolong jangan tergiur suplemen nutrisi, karena laki-laki yang tidak punya riwayat penyakit apapun, dia cuma sekadar untuk diet karena kegemukan, kategorinya bisa dibilang gendut,
itu akhirnya kena gagal ginjal tapi masih stadium awal. Itu ada 2 orang, saya diinfoin dari teman saya, katanya teman suami di perusahaannya ya, katanya gitu. Jadi teman-teman di sini saya himbau banget ya, kalau mau sehat itu bukan makan suplemen nutrisi yang fabrikan, yang apalagi yang harganya selangit, yang terus bahan bakunya yang murah kayak seperti kedelai. Itu nggak usah percaya deh, nggak usah percaya, nggak usah tergiur kayak gitu. Jadi kalau mau diet, teman-teman bisa makan sayur dan buah, banyakin makan kurma kayak gitu. Jadi nggak usah suplemen pabrikan yang dia diprosesnya juga, itu sintetisnya juga nggak baik kayak gitu loh, kayak gitu. Jadi kenapa sih saya ngomongnya tuh gemes banget kayak, karena memang saya ternyata mereka, saya juga pernah diprospekin gitu loh, ternyata mereka nggak paham gitu loh. Mereka mau mengajak orang untuk sehat, justru mereka membuat orang tuh celaka lebih cepat gitu loh. Iya, kayak gitu. Ya Allah, saya tuh jadi gemes sendiri dengernya gitu loh. Mereka kok bahasanya bagus banget gitu ya, mengajak orang sehat, tapi justru mereka tidak sadar, tidak memahami orang-orang yang tidak bisa makan kedelai gitu loh. Jadi teman-teman gak usah tergiur, mau kedelai pilihan kayak, mau kedelainya itu dia mahalnya selangit kayak, itu nggak peduli gitu loh. Yang pasti kedelai itu tidak mengubah sifat estrogeniknya, mau mahal, mau murah, mau jelek, itu tidak mengubah sifat estrogenik dari si kedelai kayak gitu. Jadi teman-teman please nggak usah tergiur ya, nggak usah tergiur dengan suplemen nutrisi, mau merek apa aja nggak usah, kalau bahan bakunya itu kedelai kayak gitu. Jadi kalau mau sehat, kita produk-produk yang kita olah sendiri aja di rumah ya, buah ya sayur semua kita makan, nggak usah olahan pabrikan, apalagi produk MLM yang mahalnya selangit, yang emang tujuannya tuh orientasinya laba, semata-mata hanya mencari keuntungan gitu loh. Jadi kalau misalkan kita udah sakit, terus emang dia mau tanggung jawab? Kan enggak, bahkan pura-pura nggak tahu. Oh iya kan, mungkin begini ya, mungkin begitu ya, nanti ujung-ujungnya kayak gitu loh jawabannya kayak gitu. Jadi mohon maaf ya untuk teman-teman yang sebagai konsultan suplemen nutrisi ya, please banget gitu, sebaiknya Anda harus paham betul penyakit orang tuh nggak sama dengan penyakit Anda kayak gitu. Jadi jangan suka menyarankan begini-begini, saya aja sembuh, dia aja hamil, dia aja bisa hamil gini, hanya dengan minum begini. Tidak sama semua orang. Pahami dulu penyakitnya, belajar dulu gitu loh. Belajar dulu tentang penyakit, tentang apa-apa aja yang harus dihindari gitu loh. Jangan semata-mata hanya mencari keuntungan kayak gitu. Ini pesan saya untuk para konsultan suplemen nutrisi ya gitu loh. Jadi untuk teman-teman yang belum sakit atau bahkan yang tidak punya riwayat sakit, mau program hamil, nggak usah pakai suplemen nutrisi ini, nggak usah. Mau merek apapun yang iming-imingnya nutrisi, nggak usah, tinggalin gitu loh. Emang konsultan itu ngomongnya tuh bagus banget gitu loh, sampai-sampai orang itu juga tergiur gitu loh, karena memang ya bahasanya yang bagus kayak gitu. Jadi teman-teman di sini saya himbau sekali lagi, please jangan tergiur dengan suplemen nutrisi merek apapun, apalagi berbahan baku kedelai kayak gitu. Jadi yang mau alami adalah yang kita olah sendiri di rumah, seperti resep-resep yang sudah banyak saya share ya. Insya Allah itu lebih mengena ya, kalau kita sabar ya, itu lebih sehat gitu loh, karena semua herbal itu berproses ya, juga nggak bisa instan kayak gitu. Jadi kali ini saya videonya cuma sekedar bahas suplemen nutrisi ya. Jadi semoga teman-teman bisa dipahami ya, bahwa suplemen nutrisi apapun mereknya itu tidak baik kayak gitu. Jadi yang sedang program-program tujuannya hamil atau tujuannya sebagai untuk pendamping untuk kesembuhan gitu ya, mendingan tinggalin deh, nggak usah diminum lagi gitu sebelum terlambat gitu loh. Mendingan stop, kita hidup alami aja yang kita bikin di rumah sendiri ya, sayur ya buah kayak gitu. Jadi ya rempah rimpang gitu loh, itu obatnya ternyata tuh alami banyak gitu loh. Nggak usah yang suplemen yang mahal-mahal gitu, karena terbukti saya udah ngobrol beberapa orang tuh hasilnya justru mudorot ya, justru mereka celaka lebih cepat setelah minum suplemen nutrisi kayak gitu. Oke teman-teman, itu aja kali ini, saya hanya bahas suplemen ya, semoga bisa dipahami gitu. Mohon maaf saya agak-agak antusias ya ngomongnya
Soalnya kasihan sebenarnya kalau yang sampai terpedaya dengan suplemen nutrisi gitu loh, akibat akibat mulut manisnya yang pintar ngomongnya si konsultan kayak gitu. Jadi teman-teman semoga bisa dipahami yang sedang minum suplemen nutrisi, mau itu lagi sakit atau untuk diet, mendingan stop gitu, karena walaupun nggak ada penyakit itu bisa berakibat pada gagal ginjal gitu. Itu dokter langsung loh yang ngomong kayak gitu. Oke teman-teman, kali ini itu aja yang kita bahas ya. Semoga bisa dipahami. Oke, lebih kurangnya saya mohon maaf ya, semoga di sini tidak ada yang tersinggung, mohon maaf. Kali ini gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.